Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Aditya dengan NIM 1910243.1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hama pada tanaman kelapa sawit, mata kuliah hama dan penyakit tanaman perkebunan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Kelapa sawit atau Aedes guineensis Jack merupakan tumbuhan tropis yang diperkirakan berasal dari Nigeria atau Afrika Barat karena pertama kali ditemukan di hutan belantara negara tersebut. Kelapa sawit pertama kali diintroduksikan ke Indonesia pada tahun 1848 dibawa dari Mauritius dan Amsterdam oleh seorang warga Belanda. Selanjutnya, hama adalah organisme yang mengganggu tanaman budidaya sampai ambang batas ekonomi. Pada perubahan lingkungan seperti pembukaan kawasan lahan baru untuk pembangunan perkebunan akan mengakibatkan terjadinya perubahan hewan tertentu dan beberapa hewan lain akan tersisih. Sementara jenis hewan yang lainnya justru dapat berkembang dan akhirnya mencapai populasi yang dapat menimbulkan kerusakan atau terjadinya hama. Pengendalian hama adalah usaha untuk mengurangi atau menurunkan populasi hama sampai batas ambang ekonomi sehingga tidak merugikan secara ekonomis dan tidak melampaui batas kritis keseimbangan alam. Kemudian dari tujuan jurnal yang saya ambil ini, tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan profesional penulis dalam memahami dan menghayati proses kerja secara nyata. Kemudian penulis diharapkan dapat melaksanakan kegiatan atau tanggung jawab setara sebagai buruh harian lepas, mandor, dan sampai dengan asisten afdeling, melatih keterampilan bidang teknik lapangan maupun bidang manajemen tenaga kerja, serta melatih bersosialisasi dengan masyarakat, mempelajari dan memperdalam pengetahuan dan keterampilan khususnya mengenai panen dan transportasi panen kelapa sawit. Selanjutnya itu hama adalah organisme yang menginfeksi tanaman dan merusak sehingga mengakibatkan penurunan hasil pertanian, perkebunan maupun sayur-sayuran. Infeksi hama dan penyakit secara meluas dapat menimbulkan kerugian yang besar. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya pemberantasan hama. Hama dapat merusak tanaman secara langsung maupun tidak langsung. Hama yang merusak secara langsung dapat dilihat bekasnya, misalnya gerakan dan gigitan. Sedangkan hama yang merusak tanaman secara tidak langsung melalui penyakit yang dibawa oleh hama tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dari benih, pembibitan, hingga pemanenan tidak luput dari gangguan hama. Di sini yang pertama yaitu hama kumbang tanduk. Hama yang menyerang tanaman kelapa sawit adalah hama kumbang tanduk atau Orchis rhinoceros. Pada tanaman kelapa sawit, serangan hama ini cukup membahayakan pada TBM atau tanaman belum menghasilkan. Apabila serangan mengenai titik tumbuh tanaman kelapa sawit, maka akan mengakibatkan penyakit busuk atau kematian. Kumbang tanduk banyak menimbulkan kerusakan pada tanaman kelapa sawit di areal. Kerugian dari serangan Orchis rhinoceros ini pada perkebunan kelapa sawit dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian secara tidak langsung yaitu dengan rusaknya pelepah daun yang akan menurunkan produksi. Kerugian secara langsung adalah matinya tanaman kelapa sawit akibat serangan hama yang sudah mematikan pucuk tanaman. Selanjutnya,
Hama ini menyerang bakal daun pada titik tumbuh, masuk melalui pelepah. Kumbang ini menggerek ke dalam kumpulan daun yang akan tumbuh, menyebabkan daun yang keluar menjadi rusak dan menjadi tempat masuknya patogen yang dapat mematikan tanaman kelapa sawit. Permasalahan hama ini semakin menjadi lebih penting diakibatkan pemberlakuan sistem zero burning pada replanting atau peremajaan tanaman tua. Batang kelapa sawit yang sudah terserang Ganoderma tetapi masih tegak berdiri merupakan tempat yang sangat sesuai untuk perkembangan hama Oryctes rhinoceros. Teknik pengendalian Oryctes rhinoceros pada perkebunan kelapa sawit menggunakan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT. Sistem PHT ini bertumpu pada kegiatan utama yaitu monitoring atau sensus Oryctes rhinoceros atau intensitas kerusakan tanaman kelapa sawit. Kemudian pengendalian secara mekanis. Populasi larva hama Oryctes rhinoceros yang terlalu banyak pada TBM yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengutipan larva, maka dapat dilakukan tindakan pengendalian secara fisik dan mekanik dengan menggunakan alat berat. Pada tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat berkembang biak hama Oryctes rhinoceros yang biasanya tandan kosong kelapa sawit, rumputan batang kelapa sawit, tunggul tanaman lain, kemudian serta tanah gambut dilakukan penindasan dengan menggunakan alat berat sekaligus membingkar gundukan yang besar, dan selanjutnya dilakukan pengutipan larva secara manual. Kemudian ada pengendalian secara kimiawi. Pengendalian kimiawi masih diperlakukan dengan pengendalian hama Oryctes rhinoceros karena tidak semua yang ditarik feromon masuk dalam ferotrap. Oleh karena itu, penggunaan insektisida untuk tanaman di sekeliling feromon wajib dilaksanakan. Dengan demikian, penggunaan insektisida tidak harus digunakan untuk semua tanaman kelapa sawit. Kemudian ada pengendalian secara biologis. Pengendalian kumbang tanduk Oryctes rhinoceros secara biologis menggunakan beberapa agensi hayati, di antaranya jamur Metarhizium, Anisopliae, dan Baculovirus oryctes. Untuk aplikasi virus saat ini belum digunakan secara luas di perkebunan kelapa sawit. Jamur Metarhizium Anisopliae merupakan jamur parasit yang telah lama digunakan untuk mengendalikan hama Oryctes rhinoceros. Kemudian hama ulat api. Hama ulat api merupakan jenis ulat pemakan daun kelapa sawit yang paling sering menimbulkan kerugian di perkebunan kelapa sawit. Disebut ulat api karena punggungnya berbulu kasar, kaku, dan beracun. Racunnya keluar dari bulu kasar tersebut berupa cairan yang tidak terkena tangan. Jika terkena tangan, terasa gatal dan panas seperti ulat api. Yang paling banyak ditemukan adalah Cetohosea asigna, Cetora nitens, Darna trima, Darna didusta, dan Darna bradley. Jenis yang jarang ditemukan adalah Tossia festuosa, Tossia bisura, Susisca pallida, dan Birhamula cara. Jenis ulat api yang paling merusak di Indonesia akhir-akhir ini adalah Cetohosea asigna, Cetora nitens, dan Darna trima. Gejala ulat api kerusakan yang disebabkan ulat api yaitu hampir sama melidinya daun kelapa sawit apabila serangan berat. Serangan Cetohosea asigna di lapangan umumnya mengakibatkan daun kelapa sawit habis dengan sangat cepat dan berbentuk seperti lidi. Tanaman
tidak dapat menghasilkan tandan selama 2-3 tahun jika serangan yang terjadi sangatlah berat. Kemudian pengendalian ulat api, yang pertama itu ada cara biologis. Pengendalian biologis secara alami, terdapat sejumlah musuh alami, tetapi umumnya pemanfaatannya masih perlu dikembangkan. Untuk jenis-jenis parasit dan predator terhadap ulat api, parasitnya adalah parasit telur Trichogrammatodiatosis, parasit larva Gariepus maculipennis, Spinaria spinator, parasit kepompong Catoes corista javana. Sedangkan jenis-jenis predatornya antara lain predator larva Cichanus dichotomus. Cara kimiawi, pengendalian kimiawi dapat dilakukan dengan penyemprotan atau injeksi batang. Penyemprotan dapat dilakukan dari daratan atau dari udara. Pada pengendalian kimiawi perlu dipilih jenis-jenis insektisida yang efektif tetapi aman bagi tanaman maupun musuh-musuh alami dari hama. Jenis-jenis yang dianjurkan dengan cara penyemprotan adalah yang berbahan aktif dari kelompok penghambat titin yang mempunyai. Kemudian yang kedua, bahan aktif diflubenzuron. Kemudian hama rayap atau Cetotermes survignatus merupakan serangga yang potensial menjadi hama tanaman perkebunan dan dapat menimbulkan permasalahan yang serius pada perkebunan kelapa sawit yang baru dibuka. Ini disebabkan masih banyaknya dijumpai pangkal batang kayu mati dan bekas tanaman hutan di areal tersebut yang dapat memberikan kesempatan pada rayap untuk hidup dan berkembang biak saat kayu tersebut habis. Maka rayap akan mencari sumber makanan yang baru termasuk tanaman kelapa sawit. Cara rayap menyerang tanaman kelapa sawit dengan cara menggerek dan memakan pangkal pelepah jaringan batang, akar dan pangkal akar, daun serta titik tumbuh tanaman kelapa sawit. Serangan berat dapat menyebabkan kematian bibit maupun tanaman dewasa di lapangan. Gejala tanaman kelapa sawit yang terserang rayap. Yang pertama itu adanya lorong rayap yang terbuat dari tanah yang berada di permukaan batang yang mengarah ke bagian atas. Kemudian yang kedua, terlihat daun pupus dan kering. Kemudian yang ketiga, banyak rayap berkeliaran di sekitar tanaman. Pengendalian yang pertama itu dengan cara manual. Pengendalian rayap yang efektif adalah dengan menghancurkan sarangnya dan membunuh semua anggota koloni rayap, terutama ratu. Akan tetapi di areal tanaman kelapa sawit yang terserang di areal gambut, sulit untuk menemukan sarang rayap. Oleh sebab itu, upaya pengendalian saat ini lebih ditekankan untuk membunuh rayap yang menyerang pokok kelapa sawit serta mengisolasi pokok yang terserang agar hubungan antara pokok dengan sarang rayap dapat diputus. Hal ini dianggap perlu karena rayap baru akan selalu datang dari sarangnya ke pokok terserang untuk menggantikan rayap yang mati. Kemudian pengendalian dengan cara kimia dengan menggunakan insektisida yang direkomendasikan untuk pengendalian rayap seperti Regen 50 SC berbahan aktif fipronil dengan dosis aplikasi 2,50 ml per liter air. Kemudian ada Tembrinan 400 EC berbahan aktif Solpirifos dengan dosis aplikasi 6,25 ml per liter air. Demikian informasi tentang cara pengendalian rayap di perkebunan kelapa sawit. Banyak hama yang menyerang tanaman kelapa sawit sehingga hama merugikan secara ekonomis. Jenis-jenis hama yang menyerang tanaman kelapa sawit antara lain yang pertama itu ada tungau, ulat api, kumbang tanduk, kumbang moncong, penggerek dan buah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.